Salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi awal di dalam aktivitas kita hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan hari yang baru, dan kami boleh menjalaninya dengan firman Tuhan, sehingga hari kami ini Tuhan boleh menjadi pujian kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita yang diambil dari firman Tuhan surat Paulus kepada jemaat Roma ayat pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau muncul dalam pikiran kita ketika mendengar kata istimewa, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Kalau istimewa berarti ada suatu kekhasan. Yang kedua, kalau dikatakan istimewa berarti ada khusus. Yang ketiga, sering kita dengar lain daripada yang lain. Baru yang terakhir dari istimewa adalah terutama. Kita lihat 4 hal dari kata istimewa ini, ada suatu hal yang luar biasa. Kalau kita bayangkan istimewanya makhluk hidup, kita bisa ambil contoh kita manusia. Ternyata sidik jari kita tidak hanya dimiliki oleh kita sendiri. Dari 7 miliar penduduk, hanya satu orang yang mempunyai sidik jari masing-masing. Itulah yang kita lihat suatu keistimewaan. Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan melalui hari ini tentang keistimewaan? Apostel Paulus ternyata memberitakan suatu hal yang luar biasa, bahwa kita hidup dan dibenarkan dari dosa bukan melakukan hukum Taurat, tetapi karena anugerah Tuhan atau sola gratia yang kita imankan atau sola fide di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu kita lihat bersama-sama bagaimana melalui satu Adam manusia berdosa, tetapi melalui satu Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus kita dibenarkan. Sehingga dikatakan oleh Paulus di Roma 5 ayat 18, melalui Kristuslah semua dibenarkan. Oleh sebab itu, yang ingin dikatakan oleh Apostel Paulus, yang pertama bagi kita yang menjadi renungan hari ini, bahwa kita diingatkan adalah orang-orang yang istimewa, yang dianugerahkan Tuhan hidup yang baru, yang penuh sukacita, yang seharusnya kita mati di dalam dosa, bahkan mungkin kita melakukan hukum Taurat tidak mampu menyelamatkan kita, tetapi kita diselamatkan oleh Yesus Kristus menjadi orang-orang yang penuh anugerah, yang istimewa di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Oleh sebab itu, marilah kita berangkat dalam hidup ini, dalam hari yang baru ini, dengan anugerah Tuhan, dengan istimewa yang kita bawa untuk dapat melakukan suatu hal yang lain daripada yang lain, yang teristimewa dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita lihat bersama-sama, ketika kita dikatakan istimewa, berarti ada ciri khas, ada kekhususan, ada yang lain daripada yang lain, yang terutama yang berbeda dengan orang yang belum mengenal Kristus. Lalu yang kedua, yang diingatkan oleh Apostel Paulus, ingatlah tugasmu. Di sini dikatakan yaitu ketika sudah dibebaskan oleh Allah, kita melayani menurut roh, bukan lagi menurut keinginan daging kita. Yang artinya segala sesuatu yang kita lakukan adalah bukan untuk kepentingan diri kita lagi, tetapi untuk kepentingan Allah. Kita melayani bukan lagi bersifat egosentris, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga yang dikatakan oleh Apostel Paulus, melalui rohnya lah kita dipimpin dan dibenarkan. Sehingga kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi.
Dan biarlah kehendak itulah yang kita bawa di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita boleh dapat memberitakan firman-Nya, melayani dengan roh yang penuh sukacita, kelemah lembutan, dan juga penuh dengan pengharapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh dapat kami dengarkan. Kami menjadi orang-orang yang istimewa, yang Tuhan anugerahkan hidup yang baru di dalam Kristus, sehingga Tuhan, hidup kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memberitakan kasih Tuhan kepada sekitar kami. Ingatkanlah kami bahwa kami adalah orang istimewa yang harus membawa tugas yang Engkau berikan, agar kami boleh memberitakan firman Tuhan melalui perbuatan hidup kami sehari-hari kepada orang-orang sekitar kami. Sertai seluruh jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan saat ini, agar selalu dalam kasih dan naungan Tuhan. Sertai jemaat-Mu yang dalam setiap pergumulan hidup yang mereka lalui, agar Tuhan boleh hadir dan menguatkan dan boleh dapat memenangkannya di tengah-tengah pergumulannya. Dan biarlah juga Tuhan yang memberkati seluruh pelayan gereja-Mu, agar di dalam kasih dan naungan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, sehingga memperoleh sukacita, kesehatan dari Tuhan, sehingga boleh melayani Tuhan di tengah-tengah pelayanannya. Sertai juga Tuhan gereja-Mu ini, agar menjadi sukacita, menjadi berkat bagi kami, berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kalian dari sekarang sampai selamanya. Amin.